teman-teman semua, jumpa lagi di channel YouTube saya. Kali ini saya akan membahas tentang konsep dan implementasi pendidikan jarak jauh. Saya akan memulai pengantar dan mengutip tulisan dari Watson dari IBM yang menyatakan bahwa pola pikir dan pola perilaku manusia itu ternyata sangat sulit dirubah oleh manusianya sendiri, tetapi justru yang bisa merubahnya lebih cepat itu adalah lingkungan. Kita melihat kondisi saat ini, kita terkena dampak pandemi COVID-19, dan ini tentu menjadikan bahwa pendidikan jarak jauh yang selama ini kita pikirkan baru akan terjadi di masa depan, ternyata justru hadir jauh lebih cepat dari perkiraan kita. Tentu ini semua akibat dari lingkungan, pandemi COVID-19 yang tentunya akan sangat mempercepat dan sudah terbukti mempercepat transformasi pendidikan jarak jauh yang saat ini kita perkirakan baru akan terjadi jauh di masa depan. Dan memang benar kata Watson dari IBM, lingkunganlah yang bisa merubahnya lebih cepat. Saya kira itu sebagai pengantar. Saya akan lanjut dengan istilah pendidikan jarak jauh atau biasa kita kenal dengan distance education. Ada beberapa bagian yang saya tuliskan di sini yang merupakan juga bagian dari pendidikan jarak jauh itu sendiri. Yang pertama dari ICT Based Education, Electronic Learning, Online Learning, Mobile Learning, Ubiquitous Learning, Web-Based Learning, Computer-Based Learning, Adaptive Hypermedia. Semua memiliki definisi tersendiri, tapi yang pasti secara substansi dan esensinya adalah pembelajaran berbasis ICT untuk mendukung proses pembelajaran. Jadi semua bagian-bagian tersebut adalah intinya penggunaan teknologi informasi dan komunikasi tentunya untuk mendukung proses pembelajaran. Pendidikan jarak jauh dalam pengertiannya yang diatur dalam Permendikbud nomor 7 tahun 2020 itu sudah jelas menyatakan bahwa pendidikan jarak jauh adalah pendidikan yang melakukan proses belajar mengajar secara jarak jauh melalui penggunaan berbagai media komunikasi. Jadi ada proses belajar mengajar yang tentunya dibatasi oleh jarak, sehingga jarak tersebut perlu dimediasi oleh media teknologi informasi dan komunikasi. Tujuan pendidikan jarak jauh, aksesibilitas pembelajaran. Yang pertama ya, pendidikan jarak jauh memberikan akses yang lebih luas, terutama bagi warga yang memang tidak bisa mengikuti pendidikan secara langsung karena mungkin kondisi waktu, kondisi biaya, dan letak geografis. Sehingga dengan hadirnya pendidikan jarak jauh dari sisi aksesibilitas itu bisa terjangkau semua. Yang kedua, dari sisi layanan sumber belajar. Dari sisi layanan sumber belajar, dengan adanya sistem pendidikan jarak jauh ini, maka sumber belajar menjadi terbuka, baik konten materi maupun nanti tenaga pendidik. Contoh misalkan dari sisi tenaga pendidiknya. Kita bisa belajar dari mana saja dan kapan saja dengan berbagai ahli-ahli yang berada di luar sana atau berbagai belahan negara. Kita bisa mendengarkan mereka, menyampaikan materi, melihat video-video mereka juga. Tentu ini menjadi salah satu tujuan yang sangat baik dari pendidikan jarak jauh ini. Yang ketiga sebagai plus-nya adalah pembelajaran pada kondisi pandemi. Tentu kita tidak tahu kita akan bagaimana sekarang belajarnya ketika memang tidak ada solusi seperti pendidikan jarak jauh ini. Karena memang kita tidak diharuskan untuk hadir di kelas, karena memang kondisi pandemi dan mengharuskan kita memang tetap dalam physical distancing. Tentunya kehadiran PJJ ini sangat membantu keberlanjutan pendidikan kita saat ini. Kemudian kita masuk pada implementasi desain pembelajaran pendidikan jarak jauh. Saya memperkenalkan satu model dari Integrative Design Learning Framework yang ditulis dalam bukunya oleh Nada Dabah dan Ridland tahun 2005. Dia menjelaskan 3 langkah-langkah desain pembelajaran. Yang pertama dari sisi pedagogical model, instructional learning strategy, dan learning technology. Mari kita lihat bersama. Yang pertama misalkan dari pedagogical model.
Apa yang perlu dipersiapkan di sini yaitu kebutuhan gurunya. Bagaimana karakteristik mahasiswa dan siswanya. Karakteristik ini bagaimana orang-orang yang mau belajar itu. Bisa jadi kita bisa melihat mereka ada di mana, lokasinya, demografinya di mana. Tentunya ini sangat berpengaruh nanti dari sisi misalnya jaringan atau mungkin perangkat-perangkat yang mereka gunakan. Kemudian bahan ajar perlu kita persiapkan. Beban mata pelajaran kalau di perguruan tinggi namanya SKS, itu juga perlu kita lihat betul. Kemudian model pembelajaran, flipped classroom, problem based learning, kooperatif, dan lain-lain, masih banyak sekali model-model. Biasanya yang kita implementasikan adalah flipped classroom ya. Kalau misalnya flipped classroom ini kan kelas terbalik. Kalau selama ini kita konvensional lebih banyak mungkin memberikan materi di kelas, menyajikan materi, kemudian nanti mahasiswa atau siswanya belajar mengerjakan tugasnya di rumah. Sekarang malah kita perlu balik. Belajar mandirinya dan kolaborasinya mungkin lewat online. Tatap mayanya, kalau daringnya, tatap mayanya kita menggunakan untuk konfirmasi kemajuan mahasiswa tersebut, memverifikasi tugas-tugas dan lain-lain. Kira-kira seperti itu kelas terbaliknya. Hal ini semua perlu kita tuangkan di dalam RPS atau silabus kita, mulai dari capaian pembelajaran, ini kalau perguruan tinggi ya, capaian pembelajaran mata kuliah, materi juga perlu kita persiapkan per babaknya. Memang dalam PJJ ini memang awalnya memang diawali memang penyiapan materi. Jadi tidak seperti konvensional tatap muka bahwa pada saat besok kita mengajar, kita baru mempersiapkan pada malam hari. Sebenarnya kalau di PJJ itu memang jauh-jauh hari kita sudah mempersiapkan materinya. Sampai pada evaluasinya, kode etiknya, dan penilaian yang tepat. Tentunya relevan dengan CPMK-nya. Kemudian yang kedua, dari sisi instructional learning strategi, kita mengenal dua mode interaksi yang umum. Apakah kita akan melakukan mode interaksinya asinkron? Asinkron itu maksudnya tidak langsung atau ada delay time di situ. Kemudian ataukah kita akan melakukan menggunakan sinkron online langsung, misalnya contoh kita mengadakan tatap maya. Tatap maya mungkin melalui Zoom, Google Meet ataupun fasilitas-fasilitas tatap maya yang lainnya. Yang ketiga adalah dari sisi learning teknologinya. Kita memilih mungkin tools-tools apa yang kita gunakan, teleconference-nya bagaimana, kuisnya, LMS-nya, ya, atau mungkin kita juga belajar dari YouTube, MOOC, EORS ya. Itu bisa semua kita pelajari. Intinya sebenarnya, sekali lagi saya ingin mengulangi bahwa dalam desain pembelajaran PJJ itu, pedagogiknya itu yang pertama, learning teknologinya itu yang kedua. Jadi first-nya learning dan teknologinya second. Tapi kadang-kadang memang tidak bisa disalahkan juga ketika kita baru mengenal teknologi baru, kadang-kadang kita masih fokus pada tools-tools teknologinya, mempelajari tools-tools yang teknologinya tersebut. Barulah kemudian nanti akan menyusul pedagogik model dan instructional strateginya. Padahal seharusnya memang kita akan fokus ke pedagogik model, kemudian instructional strateginya, barulah nanti yang kedua learning teknologi. Tapi tentunya desain ini juga memang kita harus sesuaikan dengan konteks di mana siapa karakteristik penggunanya dan di mana itu dilakukan. Saya kira memang ada faktor sosial konteks di situ yang perlu dipertimbangkan juga. Implementasi PJJ New Normal. Di sini 4 kuadran atau ruang belajar, kita kenal ruang belajar selama nanti New Normal ini. Yang pertama, mungkin kuadran yang pertama di sini kita lihat tatap maya ya. Kuadran pertama itu tatap muka. Tatap muka sekarang karena kondisi COVID-nya itu kita masih dalam tahapan New Normal, maka ini tentunya kita tutup untuk sementara. Kemudian kuadran kedua, di sini nanti mahasiswa akan belajar atau siswa belajar mandiri. Tentunya mereka belajar mandiri dari materi-materi yang kita sediakan, tugas-tugas yang kita sediakan, dan mereka juga bisa belajar dari berbagai sumber yang terbuka, bisa dari Google dan YouTube dan lain-lain. Kemudian yang ketiga, barulah mereka melakukan tatap maya. Ruang belajar 3 ini tatap maya, barulah mereka akan melakukan tatap maya dengan dosennya atau gurunya tentunya. Di sini bukan untuk menyampaikan materi ya,
Kadang-kadang ada yang keliru, tatap maya ini betul-betul untuk digunakan untuk menjelaskan materi secara full. Misalnya nih, 2 jam mata kuliah, mereka juga melakukan tatap maya 2 jam. Padahal idealnya sebenarnya di tatap maya ini kita hanya melakukan konfirmasi saja kemajuan mahasiswa setelah mereka belajar mandiri, apa-apa atau ada hal-hal yang kurang dipahami, mulai dari tugas-tugas mereka ataupun nanti diskusi-diskusi mereka, itu perlu kita konfirmasi semua. Ataupun mungkin kita minta mahasiswa untuk performance di depan, bisa presentasi melalui tatap maya. Jadi kira-kira mungkin kita hanya menghabiskan waktu 30-45 menit. Kemudian nanti akan dilanjutkan dengan model pembelajaran ruang 2. Kemudian barulah mereka akan belajar kolaboratif, tentunya dengan teman-teman mereka, kolega mereka, atau teman-teman sejawat mereka juga. Itu tentunya pada ruang 4 atau belajar kolaboratif. Jadi memang pembelajaran masa depan itu kita arahkan bahwa belajarnya dari ruang 1, kemudian ruang kedua, dan ruang ketiga, terus ruang keempat. Sekarang pertanyaannya adalah, ketika ruang 1 ini tadi tidak bisa tatap maya, apakah masih bisa dilakukan pembelajaran? Sebenarnya itu bisa saja, tetapi mungkin kalau kita contohkan dari siswa, kalau siswa mungkin di depannya guru, maka sekarang itu tergantikan oleh orang tua. Orang tua lah yang ini. Jadi kuadran 1 ini harusnya bisa tetap jalan. Kalau di perguruan tinggi mungkin bisa bertanya ke keluarga, teman-teman, atau ahli. Itu bisa juga sebenarnya berjalan. Jadi memang pembelajaran masa depan itu masih bisa berjalan ketika memang ada kondisi pandemi, tapi mungkin bukan dosen langsung yang berada di hadapan mereka ataupun guru langsung, tetapi mungkin orang tua atau kolega atau tim-tim ahli dari yang mereka kenal. Itu. Kemudian yang kedua, barulah mereka akan belajar mandiri. Setelah belajar mandiri, barulah mereka akan melakukan tatap maya dengan dosen, tentunya untuk hal-hal yang penting saja yang perlu dikonfirmasi. Kemudian nanti barulah mereka kembali belajar kolaborasi dengan teman-teman mereka, kolega mereka, berselancar mencari sumber-sumber informasi, dan tentunya menjadi tanggung jawab masyarakat juga untuk menyediakan platform belajarnya. Untuk tahap implementasi pendidikan jarak jauh ini, saya coba memberikan beberapa tips. Yang pertama, kalau bisa waktu pemberian materi itu fleksibel, terbuka, dan jangan dibatasi. Yang kedua, durasi pengumpulan tugas mandiri, kelompok, diskusi juga perlu diperpanjang, karena yang paling penting adalah follow up diskusi itu dalam pembelajaran daring sangat penting. Dan juga mempertimbangkan dari kondisi demografi, jangan sampai mungkin ada siswa atau mahasiswa di berbagai tempat yang mungkin jangkauan internetnya itu agak sulit, sehingga juga menjadi pertimbangan bagi kita. Kemudian yang ketiga, forum diskusi disiapkan, feedback cepat diberikan. Memang dalam halaman mata kuliah daring, saya kira forum diskusi ini perlu disiapkan sebagai pengganti diskusi kita misalkan yang secara tatap muka, dan kita buatkan dalam forum diskusi online. Karena disinilah yang penting tadi saya katakan bahwa follow up itu dalam pembelajaran daring sangat penting. Dan fast feedback dan memberikan feedback yang cepat juga sangat penting. Sehingga mereka merasa diperhatikan dengan perkuliahan seperti daring ini. Yang keempat adalah konten-konten perlu disediakan berbasis multimedia dan kalau bisa berbasis HOTS 4CS ya. Nanti saya akan jelaskan apa-apa saja. Kemudian yang kelima adalah saya sarankan menggunakan tools, utamanya menggunakan learning management system. Karena ragam aktivitas ini di LMS itu sudah bisa terakomodir semua. Untuk konten 4CS, saya menjelaskan beberapa di sini. Ada communication, collaboration, critical thinking, creativitas. Ini juga hasil riset saya. Saya coba memilah-milah aktivitas apa sih yang baik untuk 4CS ini. Yang pertama misalkan communication, saya memberikan feedback, kemudian membuat forum diskusi, memberikan vkon tentunya tadi untuk konfirmasi kemajuan, kemudian memberikan instruksi-instruksi di setiap ragam aktivitas atau resource yang saya berikan, video-video tentunya yang berbasis kasus yang nantinya akan saya minta mereka diskusikan. Collaboration,
Saya menyediakan juga fasilitas brainstorming, mungkin melalui chat, forum, Vicon, tugas kelompok, menyajikan konten yang bisa didiskusikan, belajar discovery melalui tim peer-share, itu semua bisa kita lakukan. Critical thinking, saya menyajikan konten-konten yang berbasis visual, kemudian forum-forum yang memicu perdebatan di antara mereka, memberikan problem atau project based learning, tugas-tugas baik dalam bentuk tugas kelompok dan tugas individu. Dari sisi kreativitas, saya meminta mereka coba mengeksplorasi konten-konten yang terbaik, membuat tugas-tugas hasil discovery mereka, kemudian membuat tugas-tugas berbentuk problem based learning, membuat konten-konten yang tentunya lebih menarik, memilih tema yang dapat dieksplorasi, kemudian membuat tugas individu, mungkin membuat tugas individu atau kelompok dalam bentuk video pembelajaran, kemudian nanti mereka bisa demokan sendiri. Saya kira itu alternatif yang bisa Anda lakukan ketika Anda ingin membuat konten yang berbasis 4CS. Kira itu, terima kasih. Nanti kita akan melanjutkan diskusi berikutnya dan sampai jumpa pada konten materi saya berikutnya. Salam sehat untuk kita semua.